Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di video kali ini, kita akan melakukan survei ke salah satu daerah yang ada di Riau dalam rangka pembangunan RBW tanpa tingkat. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. A few moments later. Oke teman-teman, akhirnya kita telah sampai di lokasi. Lokasi inilah yang akan dibangun RBW tanpa tingkat. Sebenarnya apa sih faktor yang menentukan bagus atau tidaknya lokasi pembangunan RBW tanpa tingkat? Jika teman-teman penasaran tentang pertanyaan tersebut, yuk kita tanyakan dengan ahlinya. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi faktor untuk menentukan bagusnya suatu lokasi pembangunan RBW tanpa tingkat tuh ya? Oh, kalau untuk lokasi sebenarnya lebih kurang sama aja. Istilahnya kalau untuk garis besar untuk membangun RBW tanpa tingkat atau yang banyak tingkat, itu kalau untuk secara garis besar hampir sama lah ya. Istilahnya harus disokong oleh faktor-faktor alam atau faktor habitat walet di sana kan, mikro habitatnya. Misalnya macam sini lah kan, ini kan masih daerah-daerah masih ada hutannya lah, atau daerah-daerah perkebunan. Dan setelah itu juga ada di bawah sana kan ada apa itu, aliran sungai. Jadi ditambah lagi daerah sini masih ada daerah-daerah gambut kan, jadi otomatis pakan di daerah sini lumayan banyak. Jadi gitu ya? Ya, kalau untuk secara garis besarnya begitu. Oke. Tapi tentu kita mempunyai teknik, teori, dan trik tertentu bagaimana agar burung ini bisa kita undang dia atau kita pancing dia untuk bisa menginap dan bersarang di gedung tanpa tingkat nantinya, begitu. Oh gitu ya? Ya, yang jelas pada hari ini kita kan memantau lokasi untuk gedung satu tingkat ini, atau gedung tanpa tingkat maksudnya begitu. Ya. Siap ya. Oke. Setelah mendengarkan penjelasan ayah tadi, saatnya kita tanya jawab dengan klien yang akan membangun RBW tanpa tingkat. Jadi Pak, mohon maaf nih Pak, Bapak kenal Pak Bakri dari mana ya Pak awalnya? Pertama saya udah ada dengar cerita juga dari kawan-kawan, ada konsultan RBW ini nama Pak Bakri, tapi saya belum tahu persis siapa itu sebetulnya Pak Bakri. Jadi saya tengok di konten YouTube, saya ingin bikin RBW sementara dana saya minim. Jadi saya tengok di konten YouTube, saya nampaklah di situ Pak Bakri bisa sukses dengan RBW satu lantai dengan dana yang terjangkau bagi saya terinspirasi. Untuk itu saya
cari nomornya Pak Bakri, saya hubungi. Makanya sampai sekarang saya panggil Pak Bakri supaya saya bisa pingin maju seperti kawan-kawan, bisa untuk berhasil dari RBW ini. Insya Allah ke depannya kita bisa bangun lagi dan kita bisa buktikan bahwa RBW 1 lantai itu bisa juga sukses, bisa juga berhasil. Oh, siap Pak, siap. Iya. Jadi Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang Pak Bakri, Pak? Saya kenal Pak Bakri, saya tahu Pak Bakri itu seorang sosok yang bagus, yang berpengalaman. Saya juga udah tengok beliau, bagaimana cara-cara beliau untuk mendirikan RBW. Kesini saya udah ada 2 kali sama Pak Bakri. Saya memang termotivasi apa-apa yang beliau sarankan, apa yang juga beliau sudah coba di sini. Saya bersemangat. Insya Allah kedepannya di sini saya berhasil. Masya Allah. Setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi, terakhir mari kita simak penjelasan Ayah tentang konsep dari RBW tanpa lantai. Baik Ki. Ini salah satu contoh dari video yang pernah Ayah ambil sendiri ini kan kandang walet Ayah juga nih. RBW ini tanpa tingkat dan tanpa pakai rumah monyet atau ruang putar yang biasa kita tambah lagi ke atasnya kan, yang sebelah ke samping ini. Yang tahap keduanya baru Ayah tambah kasih kepala ini. Tapi yang awal Ayah langsung aja macam bangunan sekolah SD atau sekolah SMP itu kan, tidak ada tingkat begitu dan tidak ada juga kepala untuk rumah monyetnya. Tapi tengoklah, bisa kita tengok sendiri kan, lumayan banyak burungnya kan. Kalau kandang yang di samping itu penyambungan dari kandang yang dari awal ini. Kalau yang Ayah kasih rumah monyet ini sekitar usia dia sekitar 1 tahun ini. Kalau yang di samping sini itu memang udah lama lah, ada sekitar 10 tahunan lah. Begitu. Jadi kan kita berbicara dengan pengalaman dan apa yang pernah kita lakukan, tapi kita memang tidak tidak untuk mematahkan pendapat si A, si B atau siapapun, tidak. Cuman Ayah hanya berbicara dengan fakta yang ada, yang pernah Ayah lakukan dan yang pernah Ayah alami, sesuai dengan keadaan kondisi dari hasil RBW tanpa tingkat ini. Tapi di sini kita kan harus pahami, dalami bagaimana trik-trik tertentunya. Jangan asal-asal bikin saja, nampak nanti 1 tingkat dibikin lagi juga 1 tingkat, atau sebaliknya mau nampak kawan-kawan bikin 4-5 lantai kan, bikin juga 4-5 lantai. Tak bisa begitu. Setiap orang tentu punya teknik teori masing-masing Ki. Begitu. Jadi kalau kita bisa berhasil dengan ini, syukur alhamdulillah, murah, mudah, dan berhasil besar. Begitu. Oke teman-teman, itu dia video kami pada kali ini. Jika teman-teman merasa teredukasi dengan video kami kali ini, mohon tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar kita bisa bersama-sama belajar tentang hal yang baru. Dadah!